Perkenalkan, nama saya Frendy Rosyahaan dengan NIM 12S23016 dari VER 626. Jadi pada saat ini saya akan menjelaskan tugas kita yaitu mengenai dalam baris dengan sebuah problem atau sebuah masalah, yaitu Ucok adalah seorang mahasiswa yang tinggal dalam asrama atau Sherdo di kampusnya, di sebuah ruangan yang ditempati paling banyak 4 orang penghuni disebut bagi. Saat ini Ucok tinggal dengan satu penghuni lainnya, Wayan. Butet, rekan Ucok yang juga bersekolah di kampus yang sama, tinggal bersama penghuni lainnya yaitu Lilis, Nana, dan Yuni. Sebagai mahasiswa yang mengambil mata kuliah pemrograman, Ucok dan Butet melihat sebuah opportunity untuk memulasikan kehidupan berasrama yang mereka jalani. Mereka ingin membuat suatu solusi pendataan sederhana yang akan digunakan untuk mencatat room buddies. Mereka pun memulai rencana merancang solusi. Untuk keperluan pemetaan, solusi nantinya hanya akan menerima sebuah masukan berupa nama dari mahasiswa untuk merepresentasikan sebuah room buddy. Selanjutnya, solusi akan menampilkan seluruh room buddies bila dalam suatu situasi jumlah penghuni tidak mencapai jumlah maksimum, maka pengguna dapat menggunakan triple dash sehingga solusi tidak lagi menerima nama mahasiswa. Tugasnya adalah tugas pertama pada main flow, definisikan array variabel yang akan digunakan sepanjang eksekusi program. Dan tugas kedua, kembangkan sebuah fungsi untuk menginisiasi default value dari array yang digunakan. Tugas ketiga, kembangkan sebuah fungsi untuk mengisi room buddies. Tugas keempat, kembangkan sebuah fungsi untuk menampilkan seluruh room buddies. Tugas kelima, laporkan pekerjaan Anda sesuai dengan kriteria. Jadi misalnya jika di input dia cuma ada dua orang sekamar, maka jika tinggal kita mengisi triple dash, maka yang berisi cuma ada Ucok dan Butet saja. Kemudian jika semua diisi akan memberikan keseluruhan juga. Jadi yang saya dapatkan dari sini ya, kita menggunakan array juga di sini untuk mendefinisikannya sebuah kamar terdapat 4 orang, dan juga kita menggunakan sebuah fungsi tentunya di sini, sebuah function. Jadi langsung saja kita ke algoritmnya. Jadi di sini saya membuat ada 3 fungsi. Yang pertama ada fungsi 1, fungsi 2, dan fungsi 3. Pertama saya melakukan deklarasi string array dengan variabel nama sebanyak 4 kali dengan indeks 4. Ini saya melakukannya untuk deklarasi global. Jadi saya tidak perlu lagi melakukan declare ke masing-masing fungsi atau sebuah fungsi. Jadi yang pertama saya memanggil sebuah fungsi yang bernama fungsi 1 dengan parameter nama, mana fungsi 1 ini adalah sesuai dengan tugas kita yang pertama tadi, itu untuk mendefinisikan array variabel yang digunakan sepanjang eksekusi program. Dan tugas kedua itu kembangkan sebuah fungsi untuk menginisiasi default dari array yang digunakan. Jadi ini untuk dia mengisi nilai dari semua nama itu yang sebelumnya dia utilize atau tidak berisi, jadi menjadi berisi dengan ada isinya itu kosong atau tanda petik 2 sebanyak 4 kali 4,1. Jadi lanjut saja di sini bisa menggunakan tanggal integer P sebagai variabelnya 0 sampai 3, di mana dia 4,1 ya X kurang 1. Lanjut pada fungsi kedua. Pada fungsi kedua saya mendeklarasikan X dan A, mana X 0 sampai ke 3. Di sini menggunakan looping for. Baru di sini terdapat input nama. Di sini kita untuk masukkan nama-nama masing dari teman sekamar kita. Di sini saya menggunakan perbandingan atau if atau branching, di mana jika nanti nama indeks ke X ini dia sama dengan triple dash, maka dia akan ke true, di mana nama dari indeks ke X ini akan berubah menjadi kosong sesuai dengan perintah yang diminta. Itu hanya nama saja yang diingin, hanya nama saja yang pada output.
Lalu saya mengdeklarasikan X sama dengan 4, di mana X sama dengan 4 ini yaitu eh, X sama dengan 4 ini adalah jumlah dari 4 eh, mulai dari 4 loopingan, di mana jika dia sudah 4 maka dia akan melewati syaratnya dan langsung down. Jika false, dia akan terus mengulang dan melooping sampai sampai dia 4, sampai dia memenuhi X sama dengan 4, X sama dengan 3, ataupun triple dash. Jika sudah down dan maka saya mengambil fungsi ketiga, di mana fungsi ketiga ini itu variabelnya itu bernama fungsi dengan parameter nama, di mana isi fungsi ketiga ini adalah variabel integer C, yang di mana C adalah 0 sampai ke 3. Jadi inilah untuk mengoutputkan sebanyak 3 kali indeks ketiga, atau tapi sebanyak 4 nama yang sudah kita isi tadi. Tentunya tidak semua, kita tahu bahwa tidak semua indeks tadi sudah berisi kan dengan nama anggota kita. Tentunya pasti ada yang hanya 2 skamar ataupun 3. Jadi itu maka dia akan memastikan output nama teman-teman skamarnya aja, dan sisanya akan berisi menghasilkan output kosong, yang dimana sesuai dengan fungsi 1 yang initiasinya adalah sama dengan mengisi setiap nama indeks dari 0 sampai indeks ketiga dengan kosong. Langsung saja kita run, dan kita isi namanya adalah ucap. Lalu kita gunakan triple dash. Nah, di sini terlihat bahwa triple dash tidak masuk. Itu yang dimana pada saat opsi kedua, nama indeks PX ini akan diubah menjadi kosong, sehingga di sini dia adalah nama indeks ke-1. Dia yang tadinya adalah triple dash berubah menjadi kosong, dan sisanya menjadi kosong. Dimana kita tahu itu indeks ke-1 sampai ke-3-nya juga kosong. Sekarang kita juga mobilisasinya sebanyak 4 kali. Kayak Uco, Butet, saya masukkan nama saya sendiri, Frank, dan nama saya. Dan otomatis empat-empatnya akan keluar tanpa ada masalah. Bagaimana misalnya jika kita langsung masukkan triple dash, dan maka dia akan mengeluarkan semua outputnya tentunya, tapi dengan default mainnya yang pada fungsi pertamanya itu adalah kosong, string kosong, itu adalah default mainnya, default array-nya. Ini semua berlaku semuanya. Misalnya yang pertama sampai 2 pun dia akan begitu. Yang kedua selesai 2 akan kosong, begitu juga dengan yang ketiga. Makanya yang terakhir kosong. Sekian dari hasil presentasi saya mengenai tugas kita untuk 06 itu share. Kesulitan yang saya alami di sini adalah saya kurang memahami maksud dari tujuan soal, dan yang kedua pada saat auto grading saya mengira tugas ini hanya menampilkan nama-nama yang berisi saja. Jadi nama-nama yang kosong, nama-nama yang tidak berisi ini dia tidak ditampilkan. Maksudnya bukan tidak ditampilkan, dia benar-benar tidak ada, bukan berarti ada ditampilkan tapi kosong. Jadi dia tidak ditampilkan. Jadi saya menggunakan, seandainya dia tidak menampilkan sebelumnya, maka saya akan menggunakan perumpamaan A sebagai parameter, ataupun sebagai parameter, dan yang menggunakan sebuah variabel. Jadi ini C sama dengan 0 ke variabel yang digunakan sebagai parameternya. Sekian dari saya, terima kasih.